Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada tahun ke-6 Hijriah, baginda Nabi SAW pergi ke Makkah untuk menunaikan umroh. Mendengar berita itu, orang-orang kafir Makkah merasa terhina sehingga mereka berencana menghalangi perjalanan baginda Nabi SAW di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu baginda Nabi SAW berangkat bersama para sahabat-sahabat terdekat. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk baginda Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang siap berperang. Namun demikian, demi kebaikan penduduk Makkah, baginda Nabi SAW tidak menginginkan peperangan. Beliau SAW justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Saudara-saudara sekalian, meskipun saat itu para sahabat radhiyallahu anhum sudah siap berperang dengan gagah berani, baginda Nabi SAW tetap memperhatikan orang-orang kafir dan menerima syarat yang diajukan mereka. Sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum tidak bisa menerima perjanjian damai yang berat sebelah ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan baginda Nabi SAW. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan baginda Nabi SAW, karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk mentaati beliau SAW. Oleh karena itu, seorang yang pemberani seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu harus menahan diri. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah hendaknya dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang Islam yang melarikan diri ke Makkah dalam keadaan murtad tidak dikembalikan. Belum selesai perjanjian itu ditulis, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu yang karena keislamannya ia telah ditahan, disiksa, dirantai oleh kaum kafir, ia jatuh bangun mendatangi mereka. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya Suhail yang ketika itu belum masuk Islam, dia masuk Islam pada penaklukan Mekah dan sebagai wakil orang kafir dalam perjanjian damai Hudaybiyah menampar anaknya dan memaksanya kembali ke Makkah. Baginda Nabi SAW bersabda, surat perjanjian damai belum selesai ditulis, atas dasar apa ia dikembalikan? Akan tetapi Suhail terus memaksa. Baginda Nabi SAW berkata kepada Suhail, aku minta agar satu orang ini diserahkan kepadaku. Tetapi mereka tetap menolak. Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, aku datang sebagai orang Islam, banyak penderitaan yang telah aku alami, namun sayang sekarang aku akan dikembalikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Atas nasihat baginda Nabi SAW, Abu Jandal radhiyallahu anhu bersedia kembali ke Makkah. Baginda Nabi SAW berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Beliau SAW bersabda, dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan bagimu. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, setelah surat perjanjian damai itu, seorang yang bernama Abu Basir masuk Islam dan pergi ke Madinah. Kaum kafir mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Makkah. Sesuai dengan perjanjian, baginda Nabi SAW mengembalikan Abu Basir radhiyallahu anhu. Abu Basir radhiyallahu anhu pun memohon kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, aku datang setelah memeluk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam cengkraman
orang-orang kafir. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati agar bersabar. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, insya Allah sebentar lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan jalan untukmu. Akhirnya Abu Bashir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Makkah bersama kedua utusan tadi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah perjalanan Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang dari keduanya, hei kawan, pedangmu sangat bagus sekali. Merasa pedangnya dipuji, maka orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. Ya, saya telah menebas banyak orang dengan pedang ini. Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Abu Bashir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya, Abu Bashir radhiyallahu anhu langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, sekarang giliran saya. Ia pun langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, temanku telah dibunuh dan kini giliranku. Saat itu Abu Bashir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka dan aku pun telah dipulangkan. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai penyulut api peperangan, seandainya ada yang dapat menolongmu. Dari sabda itu Abu Bashir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di pantai. Berita ini diketahui oleh orang-orang Makkah. Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah diceritakan dalam cerita tadi yang telah disampaikan, secara sembunyi-sembunyi juga melarikan diri dan bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Demikian pula orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari mereka menjadi sebuah rombongan kecil. Mereka sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun, juga tidak ada penduduk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan mereka. Mereka mencegat perjalanan orang-orang zolim yang kejalimannya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan menyerangnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum kafir di Makkah pun merasa prihatin sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayunya atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kekeluargaan. Orang itu berkata, tolong panggillah mereka kemari agar mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kaum kami menjadi terbuka kembali. Tertulis di dalam sejarah ketika surat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada mereka, Abu Bashir radhiyallahu anhu sedang dalam sakaratil maut. Beliau wafat ketika menggenggam surat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan yang kita bisa lihat dari kisah sejarah ini. Apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan paling besar pun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong setiap muslim dengan syarat ia benar-benar muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.